Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Klinik Abu Albani Center, di mana kami setiap hari akan memberikan satu tips dan juga saran kepada pemirsa semua. Kali ini saya akan memberikan satu hal yang bermanfaat, yaitu saya akan paparkan tentang hal-hal yang menandakan gangguan psikologis pada seseorang, ya, yang mungkin ada di sekitar kita. Yang pertama, bahwasanya gangguan kejiwaan, ya, ataupun gangguan mental ini yang paling sering terlihat, yang pertama yaitu ADHD, ya, Attention Deficit Hyperactive Disorder, ya. ADHD ini merupakan gangguan yang terjadi, ya, pada kinerja otak sehingga menyebabkan pengidapnya menjadi hiperaktif, ya. Kemudian dia akan impulsif dan juga sulit memusatkan perhatian. Walaupun masalah mental ini lebih sering terjadi pada anak-anak, namun tidak juga diabaikan, juga bisa terjadi kepada orang dewasa. Orang yang mengalami ADHD tentu dia akan mengalami banyak kesulitan, ya, dalam berkompromi dengan lingkungan sekitar. Karena pertama, dia akan sulit sekali untuk fokus, ya. Terus kemudian juga sifatnya yang egois sekali, ya, dan juga seperti anak-anak, ya. ADHD juga ini termasuk dia akan mengalami di mana dia akan susah, ya, untuk beradaptasi karena sifatnya yang juga impulsif, ya. Dia tidak mau berkompromi dengan orang lain dan juga aturan-aturan yang ada, dan memang hal demikian harus ditangani oleh ahli. Yang kedua, gangguan anxiety atau kecemasan, ya, yang dimana orang yang mengidap gangguan kecemasan ini seringkali menunjukkan, ya, perilaku cemas yang berlebihan, ya, secara konstan dan juga sulit dikendalikan, sehingga akhirnya mengganggu kehidupan sehari-harinya. Kadang orang yang mengalami anxiety juga dalam tanda kutip dia merasa, ya, bahwasanya hidupnya akan sulit, ya, hidupnya akan berakhir, dan juga apabila dia mengalami tekanan-tekanan, dia merasa bahwasanya itu sengaja dilakukan kepada dia, ya. Dan juga apabila dia menemui banyak masalah-masalah, dia akan lebih berlebihan menyikapinya, ya. Padahal apabila masalah itu dihadapi tentu tidak seperti yang dikhawatirkan, ya. Kemudian masalah bipolar, ya, dimana penderitanya ini akan mengalami perubahan suasana hati yang secara drastis, ya, yang menyebabkan pengidapnya menunjukkan fase mania atau fase depresif secara berkala, ya. Fase mania ditandai dengan perilaku yang ekstrim dan emosi yang meluap-luap. Sedangkan fase depresi membuat orang tersebut merasa sedih dan lesu, ya. Masalah bipolar juga ini karena samar sekali, ya, tidak begitu terlihat seperti masalah gangguan jiwa pada umumnya, karena suasana hatinya, ya, yang memang tidak menentu. Kadang tentu apa yang dilakukan dan juga resiko dari keputusan-keputusannya memang sulit untuk dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya depresi, ya. Depresi ini juga merupakan gangguan suasana hati, ya. Namun gejala yang dirasakan oleh pengidapnya berupa rasa sedih terus-menerus, ya, putus asa, dan tidak ada semangat untuk hidup. Jadi orang-orang depresi itu biasa mengurung diri, ya, misalnya di kamar berhari-hari, meratap terus, ya, terus kemudian seolah-olah tidak ada harapan untuk hidup, ya, dan juga merasa bersalah atas banyak hal, dan depresi ini juga yang menyebabkan percobaan bunuh diri itu banyak, ya. Yang selanjutnya skizofrenia, ya.
Kebanyakan ya orang selama ini mengira pengidap skizofrenia itu orang yang bisa mendengar suara-suara tertentu ya, atau dikatakan memiliki kepribadian yang ganda ya. Dan ini sebenarnya tidak tepat ya. Bahwasanya skizofrenia merupakan gangguan yang menyebabkan pengidapnya sulit membedakan antara realita dan pikirannya sendiri ya, sehingga mereka sering mengalami delusi, halusinasi, dan paranoid. Jadi kadang orang mengalami skizofrenia itu terlihat seperti dia berbicara dengan objek tertentu ya, baik itu dikatakan itu adalah orang atau apa ya yang memang dia yakini. Juga suka mempersangkakan sesuatu ya menurut apa yang memang dia yakini ya, yang disebut waham ya. Dan delusi atau halusinasinya itu pun tidak bisa kita tentukan ya, tergantung apakah nanti wahamnya kebesaran ya, waham seperti hendak dibunuh orang dan lain sebagainya. Tentu ini memang nanti tergantung ya daripada hal yang memang dihadapi. Tanda-tanda ya gangguan kesehatan mental itu ya secara umum ya berikut. Yang pertama, merasa sedih ya, stres, depresi terus menerus dalam jangka waktu yang lama. Terus kemudian yang kedua, munculnya keinginan untuk mengakhiri hidup ya. Yang ketiga, menarik diri atau mengasingkan diri, misalnya tidak mau bergaul dengan orang lain, lebih sering menyendiri dan melamun ya. Yang ketiga, sering mendengar suara-suara atau bisik-bisikan di telinganya ya, padahal tidak ada suara atau bisikan apapun. Kondisi ini dikenal dengan halusinasi. Yang keempat, paranoid ya, atau memiliki rasa cemas yang berlebihan terhadap sesuatu yang semestinya tidak perlu dicemaskan. Yang kelima, memiliki emosi atau perasaan yang berubah-ubah. Terkadang emosi yang ditujukan ekstrim dan bisa melakukan tindakan yang berbahaya. Yang keenam, pola makan dan pola tidurnya menjadi berubah dan biasanya tidak normal ya. Jadi malam ya susah tidur, paginya tidur ya, demikian. Yang ketujuh, memiliki keyakinan yang tidak rasional atau tidak masuk akal meskipun telah dibuktikan secara objektif, namun pengidap tetap meyakini kebenarannya. Kondisi ini disebut juga delusi ya, dalam istilahnya adalah waham. Yang ketujuh, suka mengkonsumsi obat hanya untuk kesenangan ya, dia meyakini bahwasanya obat-obatan itu menjadi meringankan dan lain sebagainya gitu ya. Yang kedelapan, isi pembicaraan kacau dan ngelantur ya, dan itu disebabkan karena kekacauan alam pikirannya dari masalah tadi ya. Dia mengalami delusi dan halusinasi dan juga hal-hal yang memang dia tidak bisa bedakan kondisinya. Yang kemudian, bila kamu ya menemukan ada gejala-gejala demikian, maka periksakan ya, boleh ke kami di Klinik Abu Aban Center ataupun ke rumah sakit jiwa terdekat. Semoga hal ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.